Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan selama beberapa hari ke depan, yang mana pergerakan saham ini uptrend dan diakumulasi asing ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya membahas pergerakan saham-saham tersebut, saya akan mereview pergerakan IHSG pada hari ini. Kita lihat bahwa IHSG hari ini berhasil menguat 1,17%, dan kalau kita amati secara pergerakan tren, IHSG saat ini sudah masuk di fase uptrend ya teman-teman ya. Dia mampu bertahan di atas garis MA20 teman-teman. Yang mana MA20 ini adalah resistance yang cukup kuat saat ini. MA20 berfungsi sebagai support untuk IHSG. Oke. Target kenaikan IHSG ada di garis MA200. Di sini kita lihat garis warna merah muda ini adalah area resistance tren jangka panjang ya teman-teman ya, yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh pergerakan IHSG. Mudah-mudahan selama beberapa hari ke depan IHSG mampu untuk melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Namun sebelum dia menuju ke area MA200, di sini kita lihat ada garis MA100 ya teman-teman ya, di kisaran harga 6.850-an. Yang mana kalau misalkan besok area ini berhasil dijebol ke atas, maka berpotensi IHSG akan menguat dan menuju ke area MA200 di resistance berikutnya. Namun sebaliknya kalau dia gagal untuk menjebol area ini, maka dia berpotensi koreksi teman-teman, dan tentunya akan menguji area support ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ada garis MA60 dan support dari MA20 teman-teman. Selama pergerakan IHSG masih bertahan di atas MA20 ini masih cukup oke. Dia masih uptrend. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis MA20, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan kecenderungan pergerakan IHSG akan turun. Oke. Itu untuk pergerakan untuk analisa pergerakan IHSG. Langsung aja kita ke pembahasan sahamnya. Pertama di sini ada saham dengan kode BBCA. Oke. Oke, kita lihat secara tren ini BBCA dia strong uptrend ya teman-teman ya. Pergerakannya mampu bertahan di atas garis MA200 dan MA20. Nah, pada hari ini dia berhasil menguat 1,44%. Kalau kita amati area support di Bank BCA ini di garis MA100 ya teman-teman, garis warna orange teman-teman. Jadi ini masih tertahan di area garis support MA100. Nah, target kenaikan dari Bank BCA kita lihat ada area resistance di kisaran harga 8.950 teman-teman. Oke, coba kita tarik. Nah, ini adalah target dari kenaikan Bank BCA dalam jangka waktu dekat. Kalau misalkan area 8.950 ini berhasil dijebol, maka Bank BCA berpotensi akan kembali menguat dan dia akan menguji area resistance selanjutnya di area sini teman-teman ya. Kita coba kasih tanda. Oke. Di kisaran harga 9.300 hingga 9.400 teman-teman. Oke. Kita coba cek untuk transaksi asing di Bank BCA. Oke. Kalau kita amati di sini dari tanggal 20 hingga tanggal 29 ini asing terus melakukan akumulasi ya teman-teman ya, dengan jumlah yang lumayan banyak teman-teman. Oke. Kita lihat ini ada AK dan ZP yang melakukan akumulasi di harga rata-rata pembelian di harga 8.746 hingga 4.750 teman-teman. Oke, ini tentunya menarik. Mudah-mudahan selama beberapa hari ke depan Bank BCA terus melanjutkan penguatannya. Oke. Next kemudian ada saham dari Bank BBRI. Oke. Kita coba cek untuk pergerakan saham BRI. Oke, sebentar sambil nunggu teman-teman ya. Ini agak lama loadingnya ini. Oke. Ya, secara pergerakan tren ini Bank BRI dia strong uptrend ya teman-teman ya. Dia mampu bertahan di atas garis MA200 dan MA20. Nah, ini kita lihat pada hari ini dia berhasil close di atas garis MA20 teman-teman, dan kenaikan dari saham Bank BRI ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Oke, ini tentunya menarik. Target terdekat untuk kenaikan Bank BRI kita bisa kasih tanda untuk area resistance. Oke, di kisaran harga 4.900 hingga 4.930. Ini adalah target terdekat untuk kenaikan saham Bank BRI. Oke. Kita coba cek di broker transaksi untuk Bank BRI. Oke, ini ada akumulasi ya teman-teman ya. BK dan YU yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata kisaran 4.800-an teman-teman. Dan kalau kita amati ini transaksi asing, ini asing terus melakukan akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa lihat dari tanggal 21 hingga hari ini tanggal 29 akumulasi terus melakukan net buy teman-teman. Oke. Next kemudian ada saham dan kode BMRI.
Oke, hari ini Bank BRI juga menguat 2,22%. Untuk pergerakan secara tren, Bank BRI strong uptrend, pergerakannya masih dijaga di atas garis MA 200 dan MA 20 ya teman-teman ya. Oke. Kalau kita lihat di sini ada gap ya teman-teman ya di area ini. Oke. Di area harga 10.325 hingga 10.525. Nah, ini menarik teman-teman. Ini gap ini pastinya nanti akan tertutup teman-teman. Oke. Jadi area support di garis MA 20 ini adalah area ideal untuk entry buy ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin ambil posisi beli di saham Bank BRI. Oke. Targetnya untuk penutupan gap ini, dan apabila gap ini tertutup, target selanjutnya adalah di area resistance di area ini teman-teman, kurang lebih. Oke. Di kisaran harga 10.900 hingga 11.000. Oke, kita coba cek untuk Bank BMRI. Di sini ada akumulasi ya teman-teman ya, tanggal 29 Maret hari ini. Ini asing melakukan net buy dengan jumlah yang lumayan banyak. Oke, kalau kita lihat sini ada AK dan BK yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 10.300-an teman-teman. Ini buyer masih dominan. Oke, mudah-mudahan BMRI mampu melanjutkan penguatan selama beberapa hari ke depan. Oke, next kemudian ada saham BBNI. Ini masih di sektor perbankan ya teman-teman ya. Oke. Untuk Bank BNI juga secara pergerakan tren dia strong uptrend. Ini kita lihat dia mampu bertahan di atas garis MA 200 dan MA 20 teman-teman. Oke. Oke, kita bisa lihat di sini ada area resisten terdekat untuk Bank BNI. Oke. Ini di kisaran harga 9.625 teman-teman ya. Ini target untuk kenaikan terdekat untuk Bank BNI. Jadi area entry yang ideal di sini kita bisa amati ada area garis MA 20 di kisaran harga 9.000 hingga 9.050 teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry posisi di saham Bank BNI bisa manfaatkan area support ini teman-teman. Oke. Kita coba cek di broker transaksi untuk Bank BNI. Oke, ini juga ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini AK dan RX yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata kisaran 9.197 hingga 9.200 teman-teman. Di sini kita juga bisa lihat pada hari Rabu saat ini tanggal 29 ini akumulasi yang dilakukan oleh bank dari asing ya untuk Bank BNI. Ini asing banyak melakukan net buy teman-teman. Ini tentunya menarik. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode UNVR, jadi dari Unilever. Oke. Oke, Unilever juga menarik ya teman-teman ya. Saat ini dia sudah masuk di fase uptrend setelah sekian lama dia sideways dan downtrend. Nah, ini kita lihat ada area MA 20 yang awalnya dia adalah resistance, saat ini berfungsi sebagai support teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat ada area target resistance yang berpotensi area ini diuji teman-teman oleh Unilever. Oke. Ini kita lihat ada garis MA 60 dan MA 100. Ini target kenaikan saham Unilever dalam jangka waktu dekat ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat sini ada garis MA5. MA5 berfungsi sebagai support teman-teman. Oke. Di selama pergerakannya masih ada di atas garis MA5 dan MA20 ini masih cukup menarik teman-teman, karena tren pergerakannya masih uptrend. Oke. Kita coba cek di broker transaksi untuk Unilever. Oke. Oke, Unilever sama, ini ada akumulasi ya teman-teman. Ini ada AK dan YU yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata kisaran 4.338 hingga 4.350. Dan kita juga bisa cek untuk transaksi asing ini dari tanggal 21 hingga tanggal 29 asing terus melakukan net buy ya teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan Unilever mampu melanjutkan penguatannya dengan menguji area resistance terdekat. Selama pergerakan masih ada di atas garis MA 20 ini Unilever masih terkonfirmasi uptrend ya teman-teman ya. Namun sebaliknya kalau dia udah jebol dari garis MA 20, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan harga kecenderungan akan turun. Oke.
Next, kemudian ada saham dan kode BRMS. Oke, BRMS menarik ya teman-teman ya. Ini secara pergerakan tren dia uptrend. Jadi kemarin juga kita sudah sempat bahas untuk pergerakan BRMS dan dia targetnya ada di area resistance garis MA 100 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kemarin ambil posisi pada saat BRMS ada di harga kisaran 160-an, maka saat ini tentunya sudah cuan ya teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman yang masih belum taking profit, saat ini pastinya udah floating profit teman-teman. Oke, hari ini BRMS berhasil menguat 1,9% dan dia tepat ada di area resistance MA 100 teman-teman. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum ada barang di saham BRMS, teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu, bisa entry apa dia berhasil close di atas area resistance MA 100, misalkan dia tutup di harga 173. Lah ini menarik karena dia berpotensi akan melanjutkan penguatannya dengan kenaikan menguji area resistance di garis MA 200 di harga kisaran 190-an teman-teman. Garis warna merah muda ini. Oke. Namun kalau misalkan besok dia gagal untuk menembus area harga 102, maka berpotensi BRMS akan koreksi dan dia akan menguji area support. Kalau kita lihat sini ada garis MA5, ini ada area support pertama di kisaran harga 166, dan kalau misalkan ternyata jebol, maka BRMS akan koreksi kembali dan di sini menguji area garis support MA20, yang mana MA20 adalah support krusial ya teman-teman ya. Kalau misalkan MA20 ini dijebol, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan kecenderungan harga akan turun teman-teman. Oke. Kita coba cek di broker transaksi untuk BRMS. Oke, kalau kita lihat di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Di sini ada BK, ZP, AK dan OD yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata kisaran 169 hingga 170. Kalau kita lihat ini harga penutupan hari ini 170 sama dengan harga yang dimiliki oleh ZP teman-teman ya. Oke. Dan kita lihat pada hari ini asing juga masih melakukan net buy teman-teman. Ini tentunya menarik teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Mudah-mudahan analisa singkat ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Oke, terima kasih dan sukses selalu.